Kenapa kakak bisa tersasar jadi ini seorang politisi? Bagaimana ceritanya? Oh iya. Ada bye-bye racik obat. Racik Perda. Kita ini ketua organisasi kesehatan. Tapi ketika berbicara memberikan saran, masukan ke dinas kesehatan, tarik-tarik ke entitas bisnis. Nah, itu yang harus kita jaga. Karena obat ini racun, Pak. Hah? Obat racun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Saraba Channel. Saraba dulu dong. Iya, silakan minum. Nah, sebelum kita mulai podcast, hari kita syuting ini ada berita duka. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Hari ini telah berpulang kakak kita, saudara kita, saya punya senior juga, kakak Taufik Kamase yang hari ini meninggal dunia karena sakit yang diderita. Ya, saya berdoa, kita semua berdoa, semoga amal ibadah beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin, amin. Semoga keluarga yang ditinggalkan juga selalu diberi ketabahan. Amin, amin. Nah, kita ke podcast ini. Iya. Oke. Nah, Kak Arif, hari ini kita podcast lagi, tapi beda. Kalau kemarin kita dengan Dapil Palu Timur Mantikolora. Caleg Dapil Palu Timur Mantikolora. Nah, sekarang ini dengan caleg Dapil Palu Barat Ulu Jadi. Nah. Apa yang membedakan itu? Ya beda, kalau caleg ini dia punya obat. Nah, kenapa dia punya obat? Kan dia punya apotik. Oh iya. Siapa? Namanya Kak Belibet. Silakan. Dia apa? Namanya Kak Muhammad Marufik. Biasa dipanggil Kak Upik. Kak Upik ya. Apa kabar Kak Upik? Alhamdulillah baik. Jada, mantap. Alhamdulillah. Apa kesibukan sekarang, Kak? Nih, itu benar template kita ya, Kak. Habis apa kabar, apa kesibukan. Itu template semua narasumber ditanyakan itu. Jadi template. Jadi silakan dijawab. Jadi kesibukan sekarang ya selain di apotik, mengurusi bisnis apotik. Sekarang juga karena bacalek. Jadi memang aktivitas kesibukan hari ini lebih banyak di Baus Bacalek, bacari suara. Ketemu masyarakat. Iya. Bacari suara ini, sibuk bacari suara saja. Oke, itu kesibukan sekarang. Ketemu masyarakat, selain sibuk di apotek. Sosialisasi. Oke. Berarti tidak ada bagi-bagi obat gratis ini, Kak? Insya Allah ada. Oh, ada. Jadi saya punya program, nanti kita bahas. Oh iya. Itu nanti dibahas. Aku langsung bertanya gitu loh. Kan tadi sudah dibahas. Oh iya, betul. Kak Marufik ini kan seorang apoteker. Iya. Kenapa kakak bisa tersasar jadi ini seorang politisi? Bagaimana ceritanya? Oh iya. Ada bye-bye racik obat. Racik Perda. Lanjut. Jadi sebenarnya dari mahasiswa ini saya sudah bisa dibilang aktif berorganisasi. Oke. Jadi mahasiswa itu di Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi saya pernah menjadi ketua BEM juga. Jadi sudah bisa dibilang aktivis lah. Oke, ketua BEM di? Iya, ketua BEM di Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Palu. Oh, Stiva Palu. Oke. Jadi dari mahasiswa itu sudah mulai aktif berorganisasi dan sejak 2004 sebenarnya itu sudah mulai aktif sebagai relawan SBY dulu kan. Oh, berarti mengenal politik. Iya, jadi mulai dari relawan, senang dengan politik mulai dari situ. Oh iya. Keren. Jadi awal mulanya di situ. Awal mulanya dari situ. Lalu setelah itu karena kesibukan kuliah dan segala macam, 2019 saya mulai terjun langsung ke politik. Masuk jadi tim sukses. Ke partai sudah. Oh, sudah masuk partai. Sudah masuk partai, sudah berseragam partai. 2019. Partai apa itu, Kak? TPAU disebut. TPAU. Jadi 2019 itu saya di Partai Gerindra. Pernah di Partai Gerindra. Bang Aka. Dia suka sekali Bang Aka. Sebelum ada Bang Aka. Kan beliau maju 2019 di sini. Betul. Oh iya. Berarti sebelum Bang Aka bacalek di Toli-Toli waktu itu. Sudah pernah bacalek. Padahal sudah ada pertanyaan itu, tapi karena kakak Oke, kita ke dulu kan. Nah, kan Kak Marufik ini kan pasti kalau bacalek itu ada keresahan. Iya. Keresahannya seorang caleg ini apa kira-kira kalau Kak Marufik sendiri? Apa keresahannya Kak Marufik sehingga Kak Marufik berpikir bahwa saya bacalek jo itu? Iya. Jadi sebenarnya keresahan itu muncul dari aktivitas sehari-hari kami toh. Saya itu karena saya juga ketua Ikatan Apoteker. Sehingga banyak berdiskusi dengan teman-teman tenaga kesehatan. Iya. Itu salah satunya. Sehingga muncullah kita punya keinginan
kita ini ketua organisasi kesehatan, tapi ketika berbicara memberikan saran, masukan ke dinas kesehatan, hanya didengar saja, Pak. Oh ya, dicatat. Belum tentu dieksekusi. Betul. Nah, sehingga muncullah kayaknya tidak bisa hanya sampai di sini. Iya. Kita harus masuk ke dalam sistem untuk merubah dari dalam. Nah, sistem itu. Jadi itulah salah satu alasan saya membuat keputusan sudah saya maju bacalek saja. Kalau dulu keluhan-keluhan yang kakak sampaikan ke dinas itu keluhan semacam apa, Kak? Sebenarnya kalau spesifik ke farmasi ya, saya bicara spesifik ke farmasi saja terkait dengan pengaturan jarak apotek. Nah, ya kan? Ada kayak? Itu ada. Harusnya ada. Permenkes, saya lupa Permenkes berapa itu ada. Ada permennya. Ada. Permennya ada. Permenkes 9 2017 itu ada. Diatur jarak yang boleh menetapkan jarak itu adalah pemerintah. Dalam hal ini dinas kesehatan kan. Iya. Nah, tapi karena tahu sendirilah apotek ini selalu diarahkan ke entitas bisnis. Padahal apotek ini sebenarnya sama dengan puskesmas. Apotek itu layanan kesehatan. Fasilitas layanan kesehatan sama fungsinya dengan puskesmas harusnya. Tapi karena ada komoditi obat di situ, ada bisnis akhirnya ditarik-tarik ke entitas bisnis. Nah, itu yang harus kita jaga karena obat ini racun, Pak. Hah? Obat racun? Iya. Ini pasti jadi jadi kontroversi nih. Obat itu racun. Maksudnya, Kak? Itu kalau di browsing pasti banyak itu. Iya. Obat itu sebenarnya racun. Tapi racun yang kita minum sesuai dengan dosis dan indikasinya. Gitu. Kalau dia diminum serampangan, tidak sesuai dosisnya, tidak sesuai indikasinya, bisa jadi racun. Jadi saya baru tahu ini. Bahkan penjaga apotek tidak. Kayaknya kau siap-siap bertanya apa, Vin? Tidak lagi kita loh, Kak. Maksudnya dia jadi racun karena kalau kayak misal kita sakit kepala, terus kita minum obat sakit gigi, begitu Kakak? Tidak sih, tidak. Bagaimana ya? Jadi contoh yang sederhana saja. Soalnya penjaga apotek. Contoh yang sederhana. Contoh yang sederhana paracetamol. Nah, kemarin masih ingat kasus sirup? Iya. Itu kan bisa membuat banyak anak-anak meninggal sampai meninggal kan, kejang-kejang sampai meninggal. Kemudian paracetamol itu batas yang boleh dikonsumsi setiap hari itu hanya 2000 mg setiap hari. Berarti kalau satu biji itu kan 500 mg. Artinya paling banyak paracetamol boleh diminum 4 biji. Nah, kalau sudah lebih itu bisa overdosis sudah. Nah, itu di situ dia bisa berubah menjadi membahayakan masyarakat. Racun. Jadi maksudnya obat kalau dikonsumsi secara berlebihan dan tidak sesuai aturannya, maka dia menjadi racun. Sama kayak berarti yang viral kemarin komiks juga, Kak? Iya. Komiks sampai hari ini bisa jadi viral juga. Kenapa komiks? Coba. Karena komiks biasa orang beli sampai 1 dus, tapi itu jadi sudah dibatasi. Komiks itu ada kandungan dextrometorfannya. Nah, ini tadi pertanyaan, tapi ini aneh, tapi ini edukasi. Jadi ada kandungan dextronya. Tentu teman-teman sudah pernah dengar dextro ini. itu kalau singkatannya saya sering dengar. Dextro. DX. Ya. Badex. Dextro. Badex. Tidak, itu singkatan. Dextrometorfan dia. Itu obat batuk. Obat batuk. Dalam komiks toh. Dalam komiks. Iya, kandungannya. Tapi dia efeknya sedasi. Maksudnya bisa semacam bikin fly apa segala macam lah. Itu efek sampingnya, Pak? Iya, itu efek samping sebenarnya. Efek samping. Makanya banyak yang menyalahgunakan. Bukan mengkonsumsi dengan benar ya, tapi menyalahgunakan. Sekarang itu banyak lagi, cuman kan tidak enak juga disebut semua. Iya. Kasihan nanti produk obatnya. Justru bukan. Nanti masyarakat yang nonton tahu lagi. Kan bagus. Berarti dia sama juga kayak CTM, Kak. Biasa orang berpikir kan kayak, so pengen tidur, minum CTM. Ternyata CTM itu bukan obat tidur. Jadi dia obat alergi kayak kalau obat alergi. Cuma yang efek sampingnya bikin mengantuk. Ya, bikin mengantuk. Kenapa tidak makan nasi goreng? Atau nasi kuning.
Itu kan ngacil. Itu kan itu kan gulanya tinggi juga, lumayan juga itu. Oke, itu juga salah penyalahgunaan CTM. Iya. Ada kasusnya, ini. Tapi kalau CTM tidak ada penyalahgunaannya. Karena memang tidak dilarang juga. Tidak dilarang. Hanya orang yang mengkonsumsi tidak sesuai indikasinya, tidak sesuai fungsinya. Dia yang diambil itu DP efek samping. Nah, keren nih. Saya tiada dalam pertanyaan juga, tapi karena ini pengetahuan, jadi saya juga baru tahu kalau ternyata ada permennya soal ternyata apotek tidak boleh terlalu dekat. Tapi yang terjadi kan kenyataannya ada yang bak samping-samping. berdampingan, bak depan. Nah itu kan tidak mungkin lagi dirubah karena mengganggu bisnis orang. Itu bagaimana, Kak? Itulah yang berusaha kita, sebenarnya bukan mau dirubah, yang mau ditertibkan saja. Wah, ditertibkan ini maksudnya? Mau ditertibkan artinya, tapi kan saya ini bukan orang hukum ya. Tapi kan aturan ini kan tidak berlaku surut dia. Artinya yang sudah ada akan tetap seperti itu. Tapi untuk yang baru buka sudah harus diatur. Oh iya, betul. Karena kan dulu itu juga ada aturannya, ada regulasinya bahwa sepersekian ribu jiwa satu apotek. Nah, itu dulu ada itu. Cuma saya lupa. Jadi ada alasan juga, misalnya ada 2 apotek karena sepersekian ribu warga di situ. Dulu beberapa kepala dinas itu kita sering diskusi terkait masalah itu. Artinya teman-teman dinas kesehatan pun juga resah dengan ini. Karena sekarang kan apotek di Kota Palu itu hampir 300 dengan jumlah penduduk 300.000 jiwa. Iya. Artinya sebenarnya sudah melebihi kapasitas sebenarnya. Berarti tidak boleh lagi ada orang buka apotek. Artinya, tapi itu kan tidak bisa juga kita larang. Tidak bisa, ya. Karena regulasi yang turunan Undang-Undang Cipta Kerja ini membuka ruang itu. Jadi tinggal kita menertibkan, menata kembali. Ada daerah-daerah yang belum ada apotek, kita dorong ke sana supaya dibuka apotek di sana. Supaya masyarakat sekitar itu jangkauannya menjadi lebih dekat. Itu sebenarnya tujuan. Jadi silakan. Dia bernapas saja. Tidak bernapas saja. Tidak. Soalnya kan memang selama ini kakak sudah merasakan bahwa jadi ketua apoteker suara kurang didengarkan. Berarti memang harus ada di dalam. Kalau jadi anggota DPR mungkin lebih didengarkan oleh dinas kayak. Itu yang kakak pikir sekarang. Karena ternyata jadi ketua apoteker ternyata belum. Iya, artinya belum sampai. Apa juga sih ketua apoteker, siapa sih mereka ya? Karena bukan bagian dari negara mungkin karena itu komunitas dong. Komunitas organisasi kan. Iya, keren. Berarti penting dong kalau kayak kita beli obat di apotek terus kita diedukasikan kayak ini obatnya penggunaannya saya pribadi begitu. Wajib berarti. Bukan lagi penting, wajib. Jadi ini sekalian ke masyarakat juga, edukasi ke masyarakat. Jadi masyarakat itu kalau ke apotek wajib meminta konsultasi oleh apotek. Nah, kalau penjaganya bukan apoteker? Iya, bagaimana? Nah, ini ke depan karena ada undang-undang terbaru sudah ini. Itu bisa dipidanakan enggak? Ada undang-undang terbaru. Kalau undang-undang kan sudah DP sanksi memang pidana. Iya, maksudnya hukum mati apa tidak? Kenapa? Nanya loh. Artinya di regulasi terbaru itu memang mendorong supaya apoteker hadir di apotek. Tidak boleh lagi tidak muncul-muncul. Iya. Nah, itu. Tapi kan biasa kan dalam 1 minggu itu kan ada praktek apoteker, Kak. Nah, biasanya kan apoteker juga ada ini, Kak. Apoteker punya kesibukan lain. Misalkan dia dosen, itu kan bisa kan, Kak? Dia dosen sebenarnya dia buka apotek. Sebenarnya apoteker ini sama dengan dokter sebenarnya. Profesinya itu sama. Jadi dia berpraktek sesuai dengan jam prakteknya dia. Iya. Itu sama itu. Cuman karena ada komoditi tadi itu saya bilang, ada obat yang tidak boleh dikeluarkan secara sembarang, sehingga harus ada kontrol oleh apoteker dan bisa dilimpahkan kewenangannya ke asisten apoteker. Ada lagi tuh asisten apoteker. Iya, dilimpahkan DP kewenangan. Tapi di SK kan berarti maksudnya ada surat pelimpahan kewenangannya ya. Tapi bagaimana dengan asisten apoteker, Kak? Tapi dia tidak pernah kuliah atau sekolah. Berarti itu bukan farmasi. Kategori asisten apoteker. Maksudnya dia cuma sales. Makanya saya bilang tadi dia masuk kategori mungkin karyawan administrasi. Tapi kalau dia merekomendasikan obat, misalnya, dia maksudnya bisa. Secara aturan tidak boleh. Harusnya dihukum mati, maksudnya. Kenapa? Atau dipenjara seumur hidup ya. Atau didoakan jomblo seumur hidup, maksudnya. Ada itu kapan jaga apoteker dilema berarti. Nah, ini kan pertanyaan. Secara aturan berarti dia tidak boleh. Secara aturan tidak boleh. Secara aturan tidak boleh. Tapi kalau dia kan punya pengalaman, maksudnya dia sudah sering lihat bahwa dia ini sakit ini harusnya minum ini, itu tidak bisa tidak boleh secara aturan. Jadi yang boleh itu orang yang memiliki pertama kewenangan, kedua kompetensi. Kalau misalnya itu bisa dilaporkan kemana?
Kalau terkait dengan tenaga itu sebenarnya kan kalau di farmasi itu ada balai POM. Oh, balai POM bisa dilaporkan. Balai apa nih? Pemeriksa obat dan makanan. Iya, oke. Nah, balai POM. Jadi polisinya farmasi sebenarnya balai POM itu. Oh. Nah, cuma mereka tidak boleh menindak kan? Oh, tidak boleh. Nah, tidak boleh menindak mereka. Jadi karena mereka lebih ke mengawasi produk. Oh. Kalau tenaganya itu dinas kesehatan. Berarti harus dilaporkan di dinas kesehatan. Nah, dinas kesehatan. Oh, iya. Berarti bisa ya? Bisa. Saya laporkan lah. Karena banyak penyelenggara. Saya takutnya masih ada orang yang tidak berkompeten tapi kemudian jaga apotik dan dia tidak punya background, kan itu bahaya kan bagi masyarakat. Ini kan saya nanya Vin. Tapi tidak saya klarifikasi, saya selalu konsul Kak. Jadi kayak misalnya ada orang Saya bilang tahu loh. Dia bisa tersinggung. Nah Kak, Insa masih penasaran nih kan. Kan kayak tadi Kakak bilang sebenarnya apoteker dengan dokter itu sama. Berarti apoteker juga bisa mendiagnosa. Oh, tidak boleh. Oh, tidak boleh. Apoteker tidak punya kewenangan untuk melakukan diagnosa. Tidak boleh. Berarti sama dong. Jadi kalau kita kayak secara profesional sama. Profesi ya, secara profesi dia sama. Tapi secara kewenangan kan ini dunia kesehatan kita ini kan, bidang kesehatan di Indonesia ini kan kewenangannya beda-beda. Iya. Dokter kewenangannya ada di mendiagnosa. Kalau di Indonesia kan sekaligus menulis resep kan gitu. Tapi kalau di luar itu yang menulis resep itu apoteker. Nah gitu. Kemudian teman-teman perawat melakukan perawatan pada pasien. Ada semua job desk-nya. Ya, teman-teman bidan itu yang berhubungan dengan kebidanan. Nah, apoteker kaitannya dengan kefarmasian, obat-obatan itu. Oh, berarti dia hanya mengobati keluhannya begitu? Ya, dia istilahnya apa ya? Asesmen. Kalau saya kepala, jadi gejalanya ini obatnya. Tapi apoteker itu tidak boleh mendiagnosa. Tidak boleh mendiagnosa. Ada apoteker yang mendiagnosa? Tidak ada. Dia nanya begitu seolah-olah pernah ada pengalaman. Jadi saya khawatir itu. Ada lagi kok penasaran kan? Sebelum kita mau lanjut lagi, siapa tahu kok masih penasaran tentang dunia apoteker kan, karena mungkin dekat dengan dunia apoteker. Karena sehari-hari di apotik ya. Iya, tapi sebagai pegawai administrasi ini klarifikasi. Terbiasa. Nah, inilah tadi kan karena pegawai administrasi sudah pengalaman sekian tahun. Taulah ya, memilihkan obat untuk masyarakat, tapi tidak punya kewenangan. Tidak punya kewenangan. Jadi tidak boleh. Tidak boleh. Kecuali dia konsul. Walaupun bisa, tapi tidak boleh. Kalau konsul? Kecuali konsul. Itu. Karena sekarang kan sudah dikembangkan telemedicine telefarmasi. Jadi boleh konsultasi lewat telepon, lewat WhatsApp dan segala macam. Iya. Yang penting jangan babohong, yang pura-pura ternyata tidak berdering, maksudnya memanggil. Tidak, sudah saya konsultasi ini obat ini. Padahal tidak, ya kan membahayakan nyawa orang juga toh. Tapi mudah-mudahan ada staf administrasi yang begitulah. Amin. Mudah-mudahan ya. Iya, mudah-mudahan. Tapi Masya Allah Kak, jaga apotik itu enak. Kenapa? Enak sekali bosannya. Karena kita mengantuk, datang lagi orang, hampir mirip jaga kios kayaknya, tidak sih Kak? Pahala loh itu. Iya. Karena orang datang ke sana berharap kesembuhan loh, Vin. Iya toh kan? Iya. Pahala, masih bosan. Jadi tidak bisa disamakan itu apotik sama kios, tidak bisa. Nah, kenapa Kak? Padahal sama-sama jual Paramex. Kios itu justru tidak boleh menjual Paramex. Coba bayangkan. Antimo kan? Tidak boleh. Biasanya kita dapat di kios kan? Yang boleh itu sekarang itu yang boleh kan hipermarket, supermarket dan minimarket. Kalau kios tidak boleh. Kios itu tidak boleh. Yang boleh menjual obat, walaupun obat bebas itu, yang kategori toko obat. Toko obat. Kan ada lagi toko obat ini. Nah, ini ribetnya. Viking misalnya. Oh, Viking itu apotik sudah. Apotik. Dulunya toko obat. Dulu toko obat. Tapi dia jatuhnya kayak grosir Kak. Ya. Aduh, saya mau jawab juga. Kayak Indomaret boleh. Boleh. Itu karena kalau kemarin itu aturannya mereka itu toko obat jatuhnya. Jadi di dalam Alfamidi itu ada toko obatnya. Jadi mereka bisa menjual obat. Kalau kios kan tidak. Iya. Tidak punya izin lah. Iya. Jadi obat itu hanya ada di tempat-tempat yang berizin. Nah, berarti kios bisa dilaporkan ke BPOM? Boleh. Bukan cuma Balai POM sebenarnya. Jahat. Ke polisi pun boleh sebenarnya. Cuma kan jahat. Ya, kita jahat. Ini. Iya, memang dia jahat. Maksudnya karena kios. Karena kios dia mau lapor. Iya.
Maksudnya santai, tegur bye-bye lah, boleh buat aturannya Sudah begini. Anda saja yang maju tadi. Nah, Kak, kita kembali lagi ke kalau ini kan kakak kan caleg DPR kota. DPR kota. Dapil Palu Barat Ulu Jadi. Nomor urut. Nomor urut 8. Oh, 8. Oke. 8. Oh, begini kan? Terbang bersama Marufi. Nah, Kak. Kupu-kupu. Yang penting jangan kuliah kupu-kupu. Apa kupu-kupu? Kuliah pulang. Lanjut. Oke, Kak. Kalau spesifik ke Palu Barat, Kak. Apa yang kira-kira mau kakak perjuangkan di Palu Barat yang menurut kakak itu masih kurang diperhatikan oleh pemerintah? Iya, kalau tadi kan apotek keseluruhan Iya, toh. keseluruhan. Iya, kalau ke Palu Barat apa, Kak? Sebenarnya kan kalau kita berbicara DPRD kota ini kan semua sebenarnya. Oke. Tidak spesifik di dapilnya kita saja kan. Oh iya betul. Jadi sebenarnya kalau saya itu ada 3 gagasan yang ingin saya perjuangkan. Nah, Ada 3 kenapa gagasan. tidak 8, Kak? Kan nomor urut 8. Banyak sekali. Kebanyakan. Jadi ada 3 gagasan itu ini sinkron dengan tugas dan fungsi legislatif. Oke. Yang 3 itu kan. Oke. Yang pertama itu memperjuangkan untuk mengoptimalkan dan mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat di Kota Palu. Mendekatkan layanan kesehatan. Ya, mengoptimalkan dan mendekatkan layanan kesehatan yang ada di Kota Palu. Oke. Kemudian kedua terkait dengan itu tadi memperjuangkan anggaran kepemudaan. Oke. Nah, Anggaran kepemudaan. yang ketiga terkait dengan mendorong UMKM ini supaya mampu lebih berdaya saing. Oke. Nah, itu 3 hal itu yang insya Allah kalau memang Allah menakdirkan dan masyarakat Palu Barat Ulu Jadi mengamanahkan, nah itu yang insya Allah yang saya jadikan patron lah ya. 3 itu patron ketika duduk menjadi anggota legislatif. Oke. Prioritasnya 3 itu. Iya, prioritas 3 itu. Oke. Kalau kita satu-satu kita bicara. Ya, tadi nomor 1 tadi apa? Nomor 1 memperjuangkan Layanan kesehatan lebih dekat toh. ya, Mengoptimalkan juga. optimalisasi layanan kesehatan dan mendekatkan layanan kesehatan. Itu mendekatkan layanan kesehatan maksudnya apotek bakal ada satu rumah satu apotek atau bagaimana? Ya maksudnya harus ini konkret. Jadi yang pertama optimalisasi kan. Oke. Ini saya mau mendorong digitalisasi layanan kesehatan. Digitalisasi maksudnya bagaimana Digitalisasi itu kita contoh ini saja, Puskesmas Kamonji. Iya. Kalau mau berobat ke situ untuk dapat nomor antrian cepat. Sholat subuh di situ. Itu ya. Iya. Paling cepat 6:30 harus ada. Iya. Paling cepat. Artinya kenapa tidak didorong untuk melakukan digitalisasi? Pendaftaran secara online. Jadi semua via online. Karena di Jawa itu sudah banyak yang melakukan itu. Oke. Jadi dia sudah bisa tahu, oh saya daftar ini. Dapat nomor urut nomor antri 8. Iya kan? Orang sakit dapat urut 8. No, dapat nomor antrian 8. Iya. Di situ sudah muncul estimasi nanti dia di jam sekian. layani. Misalkan jam 9 sampai jam 9.15. Oke. Jadi dia tidak membuang-buang waktu. Tidak buru-buru juga. Tidak buru-buru. Oke. Dan itu nanti efektif, tepat waktu dilayaninya, kemudian tepat waktu nanti keluarnya, sampai dengan buat tebus obatnya, sampai pulang. Jadi dia bisa hitung memang jarak dari rumah jadi sudah diestimasi waktunya. Keren ini. Bagaimana kalau kita ini yang muda-muda ini bantar kita punya orang tua, sudah bekerja, Sumpurara juga. Sumpurara. Iya, Sumpurara. Saya gagal. Kita itu kalau puskesmas dan rumah sakit mau berobat, minimal kita siapkan waktu 3 sampai 4 jam. Iya lagi ya kan? Iya. Betul. Ini fakta. Fakta. Fakta seperti, dan saya riset sendiri saya. Iya. Saya sering duduk di puskesmas. Di ruang tunggunya. Buat saya riset sendiri sekian jam ini. Harus dapat. Kadang dokternya lama datang. Iya, betul. Artinya itu semua yang ingin kita coba dorong untuk diperbaiki. Itu yang dimaksud dengan mendekatkan layanan kesehatan. Itu optimalisasi. Kalau mendekatkan lagi, teman-teman di Dinas Kesehatan punya program yang namanya Jumat Palu Sehat. Iya, betul. Iya kan? Jumat Palu Sehat itu yang didorong layanan kesehatan dari puskesmas. Jadi yang harus ketahui dulu, ini puskesmas ini dia tingkat wilayah kecamatan ya. Iya. Jadi JPS itu didorong ke kelurahan-kelurahan. Germas. Bukan. Oh, lain lagi. Ini Gerakan Masyarakat Sehat. Oh, beda punyanya lagi. Kemenkes itu. Oke. Kalau JPS punyanya kota. Oke. Jadi didorong dilakukan pemeriksaan kesehatan itu di kelurahan-kelurahan, mau itu di rumah warga, di kantor lurah atau di pustu-pustu. Iya, pustu. Faktanya hari ini pustu-pustunya kita ini di Kota Palu tidak berfungsi dengan baik. Sepakat.
Pertama, karena mungkin anggarannya kurang. Betul. Kemudian SDM-nya yang juga kurang. Memadai. Nah, saya kemarin waktu podcast di sebelah menjelaskan. Sebutnya nama channelnya Kak. Podcast di Media Suara Palu. Media Suara Palu. Subscribe ya. Kamu Sin punya itu. Oke, Kamu Sin. Jadi Kanda juga itu. Siap Kanda? Siap Kanda Muksin. Kenapa Pak? Kenapa Pak? Iya, tapi kan dia masih bopot. Saya sempat membahas JPS ini. Dan saya diprotes sama teman-teman nakes. Kenapa Kak? Karena ternyata mereka melakukan itu tidak ada insentif. Oh, itu dia persoalannya. Ini menjadi persoalan. Program yang bagus. Karena kenapa? Didukung dengan anggaran. Karena manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat, tapi tidak didukung dengan anggaran. Sehingga teman-teman nakes ini melaksanakan kewajibannya, tapi tidak mendapatkan haknya. Nah, ini yang harus kita dorong. Nah, itu supaya orang semangat kayak. Supaya orang semangat. Iya. Kalaupun misalkan SDM-nya tidak bertambah, insentifnya lah yang ditambah. Nah, itu dia. Kan begitu. Cocok. Nah, kalau tidak mau insentifnya ditambah, SDM-nya yang ditambah, diperbanyak. Cocok. Makanya seperti itu. Berarti itu yang disebut dengan jadi itu mendekatkan. Yang upaya mendekatkan. Oke. Kalau bisa seminggu 3 kali, kenapa tidak? Iya, kenapa harus kan masyarakat yang dapat manfaatnya. Bisa orang sakit hari Senin, masih dia harus berperiksa hari Jumat. Dia buat tunggu hari Jumat. Iya, itu. Itu yang dimaksud dengan mendekatkan. Oke. Kedua tadi apa itu mendorong memperjuangkan anggaran kepemudaan. Anggaran kepemudaan menambah karena sekarang kalau tidak salah sudah ada Porseni. Ya, ada di juga kelurahan. Anggaran 355 itu. Bukan. Untuk kelurahan. Bukan. Juta. Iya, ada juga, tapi kalau yang di kelurahan Kak sudah ada. Namanya Porseni. Kalau saya tidak salah waktu zamannya Pak Hidayat Waktu zamannya Pak Hidayat 30 juta. Saya kurang tahu karena saya sudah bukan ketua kantor kelurahan. Saya kurang tahu kalau Pak Hadi sekarang berapa. Seingatku masih sama. Nah, apa yang Kakak merubah? Di luar itu ya. Oke, saya juga belum pernah baca terkait itu. Oke. Tapi yang menjadi keresahan saya adalah hari ini Sulawesi Tengah peringkat keempat peredaran narkoba se-Indonesia. Iya, betul. Kota Palu peringkat pertama se-Sulawesi Tengah. Betul. Artinya apa? Ancaman peredaran narkoba ini ada di adik-adiknya kita ini, anak-anak muda. Maksud saya kenapa anggarannya harus ditambah? Apa korelasinya Kak? Supaya mereka ini diberikan kegiatan termasuk Porseni tadi itu. Oke. Iya kan? Supaya anak-anak muda ini aktivitasnya itu kita arahkan untuk kegiatan-kegiatan positif. Bagus itu Porseni, olahraga, seni dan budaya kan? Tidak apa-apa. Anggarannya dibuang ke sana supaya mereka ini tidak terjerumus. Oke. Ada kegiatan lain? Iya, ada kegiatan positif yang mereka lakukan. Oke. Dan kita memfasilitasi itu. Oke. Daerah bukan kita, bukan saya. Daerah kan nanti bagian dari pemerintah daerah. Jadi daerah memfasilitasi untuk itu supaya mereka ini tidak mencari, karena kan narkoba ini lingkungan. Oke. Narkoba lingkungan, pertemanan dan segala macam. Jadi kita berusaha membendung itu karena dari zaman dulu tahun-tahun yang lalu sampai hari ini juga. Terus Kakak lihat itu. Sampai hari ini di level atas peredaran narkoba ini belum bisa diselesaikan. Iya, betul. Sehingga kita berusaha, kita turun ke bawah saja. Kita cegah anak-anak muda ini supaya tidak terjerumus. Cegah dengan menambah anggaran supaya kegiatannya menjadi lebih besar dan lebih besar dan lebih beragam lah. Oke. Ya. Lebih bermanfaat lagi untuk orang banyak. Ya. Keren. Itu yang mau didorong. Oke, kalau jadi ditambah anggaran. Kalau misalkan tadi 30 juta, kalau bisa 50, 60. Iya. Supaya di kelurahan itu betul-betul hidup kegiatan-kegiatan kepemudaan. Iya. Bahkan yang kegiatan-kegiatan seperti ini kan. Iya, bisa jadi nanti festival. Iya. Jadi pilot project untuk teman-teman yang lain kan bisa jadi seperti karena kelurahan-kelurahan kebanyakan sekarang bikin festival tapi cuma 1 kali itu, habis itu selama 1 tahun tahun depan lagi tahun depan kenapa baru tidak dekat-dekat pemilu. Apalagi Vini bercaleg yang nyanyi dipanggil semua calegnya nekat seperti Glenn Fredly jadi. Lanjut. Yang ketiga tadi apa Kak? Yang ketiga tadi UMKM. Kenapa UMKM? Kita dorong UMKM ini kenapa saya angkat UMKM karena memang keluhan dari masyarakat ini. Oke. Tentu di sini nanti kaitannya dengan UMKM ini kan sudah banyak juga sebenarnya program-program yang dilakukan oleh teman-teman di pemerintahan kan. Iya, pemerintah kota. Tapi ternyata pada kenyataannya di bawah tidak tepat sasaran. Oke, nah ini keluhan dari betul-betul keluhan dari bawah itu.
keluhan dari bawah tidak tepat sasaran. Nah, fungsi legislasi ini harus dikuatkan di situ. Iya. Lakukan pengawasan sehingga nanti program-program itu, bantuan-bantuan itu betul-betul tepat sasaran. Memang betul-betul ke pelaku-pelaku UMKM. Bukan dia punya saudara, bukan kerabat dan yang lain-lain ya. Saya di depan mataku ini kemarin ada itu. Di ujung saya sebut tapi tidak usah di RT-nya. Jadi itu ada program dari anggota DPR RI pusat. CSR dengan salah satu lembaga kan, perusahaan bikin box. Ya kontainer. Ya, box kontainer. Iya. Ratusan box kontainer. Saya kayak tidak asing, tapi lanjut. lanjut. Tapi fakta di lapangan banyak yang dapat orang yang tidak punya usaha. Orang yang memang tidak berusaha, tapi orang tidak punya usaha yang diberikan itu. Artinya ini kan salah satu program yang tidak tepat sasaran. Program yang tidak tepat sasaran. Harusnya banyak sekali itu UMKM kita yang harusnya mereka yang dapat itu barang. Iya. Supaya mereka ini bisa maju dia punya. Berarti bisa dikatakan fungsi pengawasan kurang di situ. Fungsi pengawasan di situ. Dan ini fakta ini di lapangan itu masyarakat banyak mengeluh terkait. Ini saya tidak asing dengan program itu karena kau lanjut dulu Vini. Saya tidak asing soalnya. Nanti off air baru disebut. Iya, nanti off air. Kau begini apa namanya? Caleg solusi aspirasi kita. Kalau saya kan solusi pembiayaan Anda. Ya MPM-nya terus ya pikirkan le. Lanjut. Kak, selama kakak turun ini, kira-kira apa masalah yang paling sering atau paling urgent yang pernah kakak temui? Di Palu Barat. Kalau kakak tadi bicara skup kota terus ini. Iya. Nah kakak kalau di Palu Barat yang paling sering, kan kakak turun-turun ini konsultasi. Salah satu yang saya temukan itu tadi masalah UMKM. UMKM yang tidak tepat sasaran. Karena di satu kelurahan itu kemarin saya sebelum DCS itu, jauh sebelum saya merumuskan juga gagasan itu, saya turun, ternyata itu yang muncul. Banyaknya masalah terkait dengan penyaluran bantuan-bantuan yang tidak tepat sasaran. Dia keluarganya lah, apanya lah, yang kayak begitu lah. Jadi itu salah satu. Sekian. Artinya terkait dengan kesehatan pun juga itu kan problem Palu Barat juga. Karena saya duduk di puskesmas ini, saya duduk di puskesmas yang berada di wilayah Palu Barat. Itu kan masalahnya juga, cuman lingkupnya dia bisa menjadi satu kota Palu. Berarti kakak ini meriset semua masalah ini di Palu Barat. Tapi nanti kalau ketika duduk di anggota DPR, skupnya jadi kota Palu. Berarti kakak DPR Palu Barat dulu, jadi partai apa kak? Partai Keadilan Sejahtera. Partai PKS. Kenapa? Tidak, ada kan menyangkut paut kan, saya membantu memancing sesuatu. Tidak. Ini saya mau masuk di sini dulu, Vini. Kan kakak ini kan selaku bisa dikatakan orang yang bergerak di bidang kesehatan. Nah ini juga jadi problem ini, sorry nih kak. Kalau di rumah sakit, terus lagi disebut rumah sakitnya, biasanya kalau kita pasien BPJS itu baru di IGD orang susumpurara melihat kita petugasnya lah dan saya sudah pernah ngobrol ini dengan wakil wali kota. Dan saya ditegur, nanti kita tegur. Kalau cuma ditegur lalu kemudian berbuat lagi kan kasihan masyarakat. Nah kalau kakak jadi anggota DPR, itu apa kakak lakukan? Karena kakak pengawasan loh. Pertama kita harus cari tahu dulu problemnya orang itu, kenapa bisa sampai seperti itu. Bisa jadi orang bisa jadi orang melihat bahwa dia ini tidak pantas dilayani kayak gitu dan mungkin karena kelasnya BPJS dan lain-lain. Itu bagaimana? Artinya secara angka sebenarnya tidak boleh seperti itu. Itulah. Tidak boleh dibeda-bedakan. Kan itu secara angka, tapi kan real kenyataannya ini terjadi kan. Artinya apa yang bisa dilakukan terkait dengan pengawasan, tentu kita harus dorong ini pemerintah kota untuk melakukan evaluasi, memberikan sanksi melakukan evaluasi seperti Ari bilang. Nanti punishment-nya kira-kira apa? SOP-nya diperkuat kan? SOP-nya diperkuat karena jangan hanya sekedar teguran kayak. Jangan cuma sekedar teguran, mungkin bisa sampai ke mutasi dan segala macam. Kan itu bisa saja dilakukan seperti itu. Betul. Karena kan kalau masalah kesehatan ini memang keluhan ini. Ini fakta di lapangan memang seperti itu. Banyak sekali orang yang menganggap BPJS ini betul-betul hanya orang miskin yang beban negara. Padahal kan berbayar juga. Berbayar ya Allah. Kita yang mandiri berbayar. Yang kategori kelas menengah bawah kan dibayarkan oleh negara. Betul. Dan pemerintah kota. Tapi dorong seolah-olah menganggap itu yang sebelah mata. Itu yang harus dievaluasi. Dan itu tugas pemerintah kota. Insya Allah nanti lembaga legislatif yang akan betul mendorong dan mengevaluasi, melakukan pengawasan di situ.
betul-betul dijaga nih bareng supaya senyum terus itu teman-teman nakes itu. Artinya Kak, kalau Kakak jadi anggota DPR, saya tahu harus telepon siapa ketika saya menemukan masalah itu, saya harus tahu dong. Saya telepon kau begini, tolong kasih tahu itu kadis kesehatan ganti ini gitu, iya kan? Sampai biasa kayak kalau orang melahirkan beda jahitan operasi bayar normal dengan BPJS. Serius. Itu serius. Kalau BPJS agak hambur. Tapi ini fakta berarti Kak. Ini juga berarti harus tetap bekerja sesuai SOP Kak. Karena ini yang dikhawatirkan bikin rugi, yang rugi kan kita. Yang dirugikan masyarakat. Iya, karena kita sakit sampai sana marah-marah. Padahal tidak seperti itu, walaupun pada kenyataannya hak yang kewajiban yang hak yang didapatkan oleh nakes itu untuk melayani pasien umum dengan pasien BPJS mereka kan hampir sama saja. Iya, sama saja. Jadi memang harus didorong betul-betul harus profesional paling utama. Iya, kewajiban mereka harus sama. Kewajiban merawat yang BPJS dan tidak sama kayak yang kemarin nih Herul Tanjung bikin rumah sakit 2 apa itu kan? Oh, itu. Nah, itu kan menyamaratakan antara pasien umum dengan pasien duafa. Oh, iya, keren. Jadi tidak ada layanan yang berbeda antara pasien umum dengan tapi saya tanya kemarin Herul Tanjung, Pak, kenapa bikin rumah sakit untuk khusus kaum duafa? Dia bilang tidak, ini sebenarnya untuk caleg duafa sebenarnya. itu perlu juga ya. Bercanda. Nah Kak, kita bicara soal lingkup Palu Barat. Hari ini kan Kakak bisa dikatakan cukup berpeluang lah untuk duduk di DPR karena tidak ada incumbent. Nah, incumbent ini kan sudah naik ke provinsi. Nah, kalau Kakak membaca itu apakah peluang Kakak lebih besar atau masih tetap akan sulit atau bagaimana? Kalau Kakak membaca secara politik. Kalau saya melihat, tentu peluangnya ya sama semua sebenarnya ya. Sama semua peluangnya. Hanya yang membedakan karena tidak ada incumbent. Artinya kami 8 caleg ini startnya sama lah. Tidak ada start di depan. Semua mulai dari nol. Iya, semua mulai dari nol. Iya, maksudnya sama-sama di SPBU ya. Gak ada yang di Pertamini gitu. SPBU sebelumnya dari nol. Mulai dari nol. Jadi kalau lihat peluang, insya Allah dari hasil kerja kita di lapangan, insya Allah peluangnya alhamdulillah besar. Amin. Kita kenapa amin? Karena beli PKS. Yang kita kawan. 01. Salah Kak, sekarang 01 nanti jadi tamu. Maksudnya apa? Tamu, itu tamu pelantikan 02 gitu. Kasihan lah. Oke, lanjut lagi. Seperti yang Kakak bilang tadi, Kakak kan pernah ikut pileg di Toli-Toli. Nah, sekarang Kakak ikut pileg di Palu. Kira-kira apa yang membedakan? Yang membedakan itu kalau saya lihat budaya masyarakat. Ya, budaya masyarakat. Di sana itu kalau kita door to door, enak sekali diterima. Ini keluhan sebenarnya. Enak sekali diterima. Enak sekali kita diterima oleh masyarakat di sana karena mungkin budaya masyarakatnya di sana itu berbeda dengan kita budaya masyarakat perkotaan. Karena masyarakat perkotaan ini pertama mungkin informasinya mereka sudah lebih lengkap. Akses informasinya lebih mudah sehingga betul-betul selektif mereka. Nah, jadi di sana kalau kita masuk pasti diterima. Kalau di sini belum tentu diterima. Tapi mundur duluan biasa ada stiker apa di depan rumah. Kayaknya bukan orang kita ini. Itu yang membedakan Kak. Apalagi Kak selain itu? Ada lagi enggak? Kalau yang membedakan di sana jaraknya jauh-jauh, di sini dekat-dekat. Itu keuntungan kayak. Jadi kalau tadi diterima di rumah satu masih bisa ke rumah 2. Ini kalau Toli-Toli tadi diterima sih. Jaraknya kan jauh-jauh. Jauh ini besar nih. Itu yang membedakan kayak. Kalau dari segi anak-anak mudanya hampir sama semua kayak. Kalau dari segi anak muda saya rasa sama saja. Keren. Karena pemahamannya juga sama. Nah, kau begini kan, selain caleg, ketua apoteker juga toh. Nah, itu apa kerjanya Kak? Kalau ketua apoteker? Maksudnya kalau mencatat saja keluhan-keluhan lalu kemudian ke dinas hanya itu, kan dia diterima dinas juga kan pada akhirnya kan. Maksudnya selain itu. Jadi katanya ada program bagi-bagi obat. Nah, ini kan juga gratis. Apakah itu program caleg atau program caleg sebenarnya? Tapi tidak disebutkan tadi di 3 program Kak. Kan itu 3 program utama. Itu pas mau jadi gagasan. Gagasan pas jadi. Jadi Ikatan Apoteker ini itu organisasi yang mewadahi apoteker yang ada di Indonesia. Kalau di Sulawesi Tengah kita PD IAI Sulawesi Tengah namanya.
itu mewadahi teman-teman apoteker yang melakukan praktek profesional di wilayah Sulawesi Tengah. Jadi ada di 13 kabupaten kota sudah. Nah, tugasnya apa? Pertama, mengadvokasi ketika ada permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh teman-teman apoteker. Permasalahan apa contohnya? Tidak sedikit permasalahan hukum juga. Terkait apa maksudnya? Maksudnya contoh di apotek itu banyak yang terjadi permasalahan-permasalahan hukum. Ada kadang apa istilahnya? Undercover buy apa kalau dijebak untuk beli obat. Kemarin-kemarin itu sering sekali kasus-kasus. Kalau ingat kasus PCC ada kasus PCC yang dikendari sampai ada yang meninggal kejang-kejang apa segala macam. Dia tahu mungkin karena dia tidak. Kan masuk ke Kota Palu juga. Itu sempat ada pemeriksaan oleh aparat hukum dan segala macam. Jadi tugasnya salah satunya itu mengadvokasi teman-teman, kemudian secara etik juga, secara etika. Etik yang tadi itu kayak Jadi sekarang kan sudah dibedakan semua ini fungsi-fungsinya. Dinas Kesehatan melakukan pengawasan ke tenaga kesehatannya. Kemudian Balai POM melakukan pengawasan ke produk apotek. Nah, Ikatan Apoteker itu mengawasi terkait dengan etik yang dilakukan oleh apotekernya. Mengawasi etik. Itu. Jadi di Ikatan Apoteker itu ada juga DP majelis kode etik. Jadi bisa disidang ini apoteker. Apalagi yang apoteker yang memperkerjakan orang yang tidak ada background. Iya, itu kan contoh. Itu bisa juga itu. Contoh, iya. Bisa juga kena. Berarti apa punishment yang paling parah yang bisa punishment yang paling parah itu bisa pencabutan rekomendasi izin praktek. Itu bisa dikeluarkan. Bisa di dalam ADRT IAI itu ada. Salah satunya dikeluarkan dari keanggotaan Ikatan Apoteker. Mungkin DP salah ini parah sekali. Kalau cuma yang mungkin pidana segala macam. Tapi kalau masih bisa ditolerir, ya pencabutan surat izin. Itu juga bahaya juga sebenarnya. Tidak bisa bekerja orang. Tidak ada penghasilan kan. Tutup apotek. Iya. Cantiknya nggak ada obat ini kan apotek tutup itu kan. Terus kan ini kakak ketua apotek. Artinya kan kakak bisa meracik obat. Nah kakak bilang ada program bagi-bagi obat. Itu sah. Jadi itu kan sana itu ya. Itu jadi saya punya program caleg sebenarnya. Kalau di Ikatan Apoteker itu sebenarnya kita punya agenda rutin juga untuk melakukan pemeriksaan kesehatan gratis dan termasuk obat gratisnya juga. Karena pemeriksaan kesehatan gratis oleh dokter atau enggak? Kadang kita bersama teman-teman nakes yang lain, dokter, perawat, bidan dan yang lain. Kadang kita apoteker sendiri tuh. Boleh. Boleh. Kan sekedar untuk melakukan pemeriksaan kesehatan yang tensi biasa, yang umum-umum lah. Tensi, kemudian tadi itu kolesterol apa segala macam. Yang umum ya. Itu kan masih bisa toh? Masih boleh. Jadi masih boleh lah. Itu kadang kita lakukan sendiri Ikatan Apoteker. Nah, itu ada programnya, pengabdian masyarakat DP nama. Nah, kalau terkait dengan pencalekan, saya punya program. Saya punya program kartu TTM, saya kasih nama. Kartu TTM. Ada di tas ini. Ada tipe apa? Teman tapi mesra. Bukan. Kartu TTM. Jadi TTM itu ada kepanjangannya. Singkatan dari teman-teman Marufik. TTM. Berarti kita TTM juga dong. Iya, teman-teman Marufik semua. Iya. Kalau kok TTI. Teman-teman kan banyak. Ada kan biasa cuma teman teman Taufan namanya. Teman Taufan. Berarti cuma satu DP teman. Teman-teman kan banyak. Teman kan banyak. Baik-baik tapi teman cepu kak. Harusnya jangan teman Taufan harusnya teman-teman Taufan. Kalau teman Taufan kan cuma Ula Iskandar. Ula saya sebut nama mulu lah. Ini kan. Ini sudah lama sekali kau Dinda. Kita orang buka juga kak. Ini sekaligus ini kak. Iya, sekaligus ini kan launching juga ini. Launching ini. Sudah launching juga kemarin. Tapi ini resmi di sana. Kalau untuk dipublish ke media sosial ini barusan pertama kali nih. Karena memang kemarin kita silent. Ini gerakan silent sebenarnya. Iya, gerakan silent. Tapi apa ini dibuka kak? Tapi tidak apa-apa. Coba dijelaskan kak. Coba. Ya, jadi ini kartu TTM. Program masyarakat sehat obat gratis. Jadi obat gratis ini masyarakat yang berkomitmen mendukung dan memilih Marufik. Marufik,
ini akan mendapatkan kartu Wah. yang bisa digunakan untuk mengambil obat gratis di apotik. Apapun obatnya. Apapun obatnya. Apotek manapun berarti Kak? Belum. Oh. Masih saya punya apotik dulu. Tapi insya Allah kalau jadi, nanti kita akan perluas dan perbanyak apotik di wilayah Palu Barat Ulu Jadi. Oh. Kerjasama dengan kartu TTM ini. Kerjasama dengan kartu TTM ini. Luar biasa, tepuk tangan, ini luar biasa. Ini luar Jadi biasa. ini pada saat diterima oleh masyarakat dan berkomitmen untuk memilih, langsung berlaku. Bukan janji nih, langsung bisa berlaku. Langsung. Nah, tapi ada ketentuannya nih. Jadi ada ketentuannya. Oke. Berlaku sampai dengan tanggal 14 Februari. Oke. Kalau insya Allah ditakdirkan terpilih, Amin. lanjut 5 tahun ke depan. Luar biasa. Nah, seperti itu. Jadi siapa tahu ada berminat silakan hubungi saya. Ya langsung. Oh berarti ini hanya untuk ini Kak, Dapil Palu Barat Ulu Jadi. Iya. Iya. Hanya dapil Palu Barat Ulu Jadi dan konstituen saja. Konstituen. Yang mau pilih, yang tidak mau pilih, teus saja. Tapi bagus memang kalau kita punya anggota DPRD apoteker kan. Kenapa? Karena kan apoteker itu tugasnya mengobati bukan menyakiti. Aduh, luar biasa. Masuk. Oh ini ya kartu TTM ya. Jadi kamu orang ini harus berkomitmen untuk dukung Ma'ruf ya. Karena kamu bisa dapat kartu TTM. Lumayan loh. Noralgin setiap hari bisa kamu dapat. Jadi ini juga salah satu bentuk komitmen saya. Iya. Karena saya ingin masyarakat Kota Palu itu bisa sejahtera melalui pembangunan di bidang kesehatan. Keren. Jadi itu yang kita upayakan. Dari pembangunan di bidang kesehatan nanti impactnya ke kesejahteraan masyarakat. Dan sebenarnya Kak harus ini ditambahkan syaratnya. Syaratnya di 13 Februari tidak boleh ada menggunakan kartu ini dan ambil obat CTM. Maksudnya takutnya ketiduran tidak baca obat ya kan? Iya kan? Iya takutnya kan tidak boleh. Jadi khusus tanggal 13 ada orang pakai kartu ini untuk tebus CTM itu enggak boleh. Di close. Dia bisa. Jadinya kok pura-pura supaya dia adalah ketiduran Dia bisa lagi ada yang begitu. Berarti ini berlaku untuk semua obat kayak? Berlaku untuk semua sesuai obat. nanti dengan asesmen yang dilakukan oleh teman-teman apoteker yang ada di apotek. Iya. Jadi kan tidak sembarangan juga kita kasih obat kan. Keren. Jangan nanti dia ambil komik dia jual ulang kan? Ya. Kan harus sesuai dengan kondisinya dia. Iya. Keren. Berarti konsultasi gratis juga dong. Konsultasi gratis. Kalau kemarin kan ada caleg konsultasi scan kan? Iya. Ini konsultasi kesehatan gratis. Ini lebih hebat lagi, luar biasa. Kita ke Q&A dulu barangkali ya. Oke, ya siap. Ada beberapa teman-teman yang sudah menyiapkan pertanyaan untuk Kak Upik. Boleh dijawab, boleh tidak, terserah saja. Iya, ini ada pertanyaan Kak dari Liter Rasa Coffee. Mau tanya Kak, kenapa Kak Upik pindah-pindah partai dulu? Dulu di Gerindra, PKB baru ke PKS. Oh, nah. Ini perlu dijawab kayaknya ini karena pindah-pindah. Oke. Ini dijawab jujur. Jadi waktu terserah kalau memang mau bapak silakan. 2019 itu saya di Gerindra. Oke. Gerindra Toli-Toli DPC Toli. Oke. Jadi pada saat saya kembali setelah itu kan sudah menang ini, tahu dia menang. Jadi saya balik, saya itu banyak berinteraksi dengan teman-teman PKB. Oke. Banyak berinteraksi dengan teman-teman PKB. Kemudian karena saya punya keinginan maju di 2024, saya lihatlah, saya riset. Oke. Dari 8 kursi yang ada di Palu Barat Ulu Jadi, saya lihat kira-kira yang mampu saya lawan ini incumbent di mana. Kan gitu. Oke. Nah, jatuhlah pilihannya ke PKB pada saat itu. Ya maksudnya income-nya tidak jago, tidak kuat begitu. Oh, kuat juga beliau. Cuman saya rasa bisalah saya ini lawan. Oke. Kalau yang lain kan kuat-kuat semua. Semua betul. Apalagi dari PKS ini. Ustadz Riza. Suara terbanyak gitu. Makanya saya tidak mau masuk di PKS itu hari. Saya tinggal tambah PKS ini saya kader PKS. Jadi saya sudah ikut proses rekrutmen. Oke. Proses rekrutmen, tapi di tengah jalan pada saat proses itu saya ingat betul uji kelayakan dan kepatutan. Oh, ada di PKB. Okay. Jadi setelah uji kelayakan kepatutan itu ternyata saya tidak lolos, dinyatakan tidak lolos. Dinyatakan tidak lolos sehingga tercoretlah saya dari daftar caleg. Bakal calon caleg PKB. Sehingga kita berusaha cari perahu kemarin. Sebenarnya ada lagi satu, cuman tidak terekspos. Berarti dia tidak tahu. Sebelum ke PKS. Berarti dia tidak tahu. Iya. Cuma memang tidak terekspos. Dia sempat saya itu daftar ke PAN.
Pan. Sama Kamuji. Apa kamu Jim? Sempat Apa dia? Pan. Calon wali kota. Ya. Jadi setelah itu saya ingat sekali malam Lebaran itu Ustadz Rizal telepon. Oke. Ini kan simpang siur kemarin terkait PKPU 10-nya PKPU nomor 10 itu. Apa itu bunyinya? Terkait dengan 30%. 30% perempuan. Oke. Karena kan Palu Barat ini tidak cukup kan? Iya. Nah, jadi katanya bisa hanya 2. Iya, harus 35 dia kan? Iya, harus 25 ke atas. Iya. Ternyata Palu Barat 24 sekian persen. Nah, diteleponlah saya sama Ustadz Rizal karena saya berusaha memang masuk kemarin itu. Akhirnya karena ada slot, ya sudah bismillah malam Lebaran itu saya bismillah masuk di PKS. lewat PKS. Nah, berarti melalui Ustadz Rizal. ya, beliau yang mengundang. Ini bisa jadi juga suaranya Ustadz Rizal yang kebetulan itu bisa ke sini. Iya kan? Karena direkomendasikan langsung. Keren ini. Oke, itu begitu ceritanya. Ya, jadi begitu ceritanya. Kenapa pindah-pindah? Oke. Sudah jelas ya Literasa Coffee. Terasa kopi. Oke, lanjut. Ini ada dari Rizky Harun, band Indonesia yang paling disuka. Apa hubungannya? Ini karena tapi apa? Kenapa Kak? Atau mungkin ada punya cerita apa dengan Kayaknya saya kenalin. band Indonesia? Jadi kalau band Indonesia yang paling disukai Silom Seven saya. Silom Seven. Iya. Ya, dari SMP kan? Dari 99 itu. Lagu favorit apa Kak? Dan. Dan kita lanjut lagi. Oh, Silom Seven Kak. Kenapa? Apakah pertama tidak tanya dulu pertama jatuh cinta atau apa? Tidak juga sih sebenarnya karena enak saja lagunya waktu itu. Kan pertama Silom Seven muncul ini SMP 3. SMP maksudnya SMP-nya Bapak. Iya. Saya waktu itu masih SD maksudnya. Juga senior saya nih, secara informasi senior saya di SMP 3. Iya. Jadi paling suka Silom Seven. Berarti di Sekiarun teman nih Kayaknya ada sila geng ini. Oh, kakak sila geng juga? Saya yang bentuk sila geng di Kota Palu. Luar biasa. Tapi untuk apa dibentuk tapi tidak pernah undang Silom Seven? Dia harus undang dong. Harusnya kakak juga bikin janji salah satunya di sini. Kalau saya terpilih saya undang Silom Seven. Tapi mengeluh semua tidak bisa undang. Iya, terutama Kak Didi. lanjut. Oh, tidak ada lagi. Habis. Oke. Kak, kalau kita ke harapannya kakak dulu. Harapannya kakak ke pemilu yang akan datang di 14 Februari ini apa, Kak? Yang pertama tentu terpilih ya, Kak? Ya, itu pertama. Terpilih. Amin. Insya Allah mudah-mudahan Allah takdirkan. Amin. Untuk terpilih diamanahkan oleh masyarakat di Palu Barat jadi. Kemudian kedua, pemilunya aman lah ya. Amin. Nah, pemilunya aman, tidak ada lagi gontok-gontokan apa segala macam. Kemudian yang paling penting sebenarnya saya mau mengajak teman-teman caleg muda ini. Caleg muda khususnya di Palu Barat Ulu Jadi, tinggalkanlah pola-pola lama itu. Pola-pola lama itu maksudnya apa, Kak? Politik uang. Oh, money politik. Money politik. Tinggalkanlah itu. Karena kita ini punya kewajiban untuk memberikan edukasi dan pendidikan politik kepada masyarakat. Jadi itu persoalan lain. Tapi masyarakat harus diberikan edukasi supaya perpolitikan di Indonesia ini bisa menjadi sehat. Lebih sehat. Iya. Terutama kita di Kota Palu. Betul. Terutama di Kota Palu. Karena kan sudah kedengaran ini barang ini. Betul. Eksekusi sana sini. Ada partai yang sudah menyiapkan sekian ratus juta untuk setiap caleg pakai serangan fajar. Artinya burung-burung kabar burung ya. Oke. Jadi seperti itu. Artinya saya mengajak teman-teman caleg muda janganlah seperti itu. Bukan karena kita tidak mau kayak begitu kan gitu. Artinya bisa juga. Cuman buat apa terpilih? Kalau dari hasil yang tidak sehat. Jadi mungkin itu bijak sekali nih. Tapi harapannya seperti itu. Harapannya tidak. Jadi kita berkompetisi secara sehat. Kita adu gagasan. Kira-kira nanti masyarakat mau pilih gagasannya siapa. Kalau bukan saya terpilih berarti bukan saya punya takdir. Kan seperti itu. Jadi tidak perlu dipaksakan. Betul. Jadi biarkan masyarakat memilih gagasan siapa yang paling besar, bukan amplop siapa yang paling besar. Mantap sekali. Tapi kita berharap banyak juga dengan kakak kalau kakak di DPRD nanti. Jangan sampai kakak bikin cewek-cewek kecewa. Kenapa kalau cewek? Karena kalau cewek dia kecewa dia sudah kayak ruang praktek apotek. Kenapa? Yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Luar biasa. Kak, sebelum berakhir saya mempersilakan kakak untuk mempromosikan diri kakak, caleg nomor urut berapa, dari partai mana, jangan lupa follow. Silakan, Kak. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih buat Dinda Arif dan Dinda Vini. Terima kasih. Sudah berkenan mengundang. Insyaallah. Berkenan mengundang untuk podcast di Saraba Channel. Siap. Seperti yang saya status tadi. Oh iya. Belum politisi kalau belum podcast di Saraba Channel. Yang penting Saraba, bukan diraba. Jadi sekali lagi buat teman-teman masyarakat Kota Palu, teman-teman anak muda Kota Palu, teman-teman tenaga kesehatan yang ada di Kota Palu, khususnya yang berdomisili di Kecamatan Palu Barat Ulu Jadi. Dukung saya, pilih saya. Insya Allah kita sama-sama berkomitmen untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat melalui pembangunan di bidang kesehatan. Sekali lagi pilih saya, Muhammad Marufik, S-Farm APT. Soalnya di kertas suara harus begitu. Oh, S-Farm APT. Panjang sekali. Muhammad Marufik, S-Farm APT, calon anggota legislatif Dapil Palu Barat Ulu Jadi, Partai Keadilan Sejahtera nomor 8. Nomor 8. Terima kasih. Kak, terima kasih sudah mau diundang di Saraba Channel. Terima kasih juga, semoga sehat selalu dan amin. Ini membuktikan bahwa Kak Marufik ini bukan caleg sembarangan, bahwa dia sudah memberikan kerja nyata ini. Artinya silahkan teman-teman Palu Barat Ulu Jadi pilih Kak Marufik karena ini juga solusi kesehatan untuk masyarakat Palu Barat Ulu Jadi. Keren, luar biasa. Sehat selalu Kak. Dan kalau boleh pulang dari sini sehingga sudah di tukang jahit latih jahit memang saja karena mau dilatih toh. Jahit jas memang saja. Kau ada harapan? Ya, sehat selalu Kak. Iya. Amin. Dia tuh pasti sumpurar kalau saya kasih tau begitu. Kok ada harapan? Jangan tembak-tembak begitu terus Kak. Terima kasih Kak. Kita senang sudah bisa podcast Kak Marufik. Selain karena Kakak bisa berkampanye di sini, kita juga senang karena mendapatkan pengetahuan baru tentang apotek, bagaimana dunia kesehatan dan lain-lain. Terima kasih Kak. Sehat selalu untuk Kakak. Amin. Sehat sih karena punya apotek kan. Terima kasih Kak. Sampai ketemu di Saraba Channel berikutnya. Tetap di Saraba Channel. Saraba dulu dong. Siap. Ya, mantap.